Halo semua, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Rudia dan di sini aku akan membahas tentang buku dan adaptasinya. Seperti video-video sebelumnya, aku mau disclaimer dulu kalau semua yang ada dalam video ini tuh adalah opiniku. Aku tidak bermaksud untuk menjelekkan satu karya dengan karya lainnya. Dan aku percaya bahwa masing-masing karya itu memiliki nilainya sendiri-sendiri dan bisa dinikmati. Masing-masing karya memiliki orangnya sendiri-sendiri, jadi ada keputusan-keputusan kreatif yang mungkin tidak bisa kita pertanyakan, tapi mungkin bisa kita diskusikan. Seperti judulnya, aku hari ini mau bahas tentang Dune Part 2 yang udah tayang di Indonesia dan aku udah nonton. Seperti biasa, aku mau bacain premisnya dulu untuk bukunya. Premisnya adalah petualangan Paul di Arrakis berlanjut. Setelah klan Atreides dikhianati dan ayahnya mati, dia mengembara di gunung bersama ibunya Lady Jessica untuk mencari kaum Fremen. Akankah kaum bermata biru itu menjadi sekutunya, atau justru menjadi masalah baru bagi pemuda itu? Bagaimana pula keadaan di tampuk kekuasaan planet sehingga klan Harkonnen berebut tahta? Oke, dari premisnya sendiri sebenarnya udah kelihatan ini adalah lanjutan dari buku pertamanya dan memang membahas tentang keberlanjutan Paul dan ibunya yang waktu itu kabur ke gurun dan mereka ketemu sama kaum Fremen. Nah, bukunya, ini ngebahas bukunya ya. Bukunya, kalau buku pertamanya itu kemarin adalah gambar gurun, buku keduanya itu gambar cacing. Jadi memang fokus dalam buku ini tuh nggak cuman untuk membahas tentang gurun itu sendiri serta budayanya membentuk Fremen seperti apa, tapi membahas tentang cacing yang menyebabkan ekologi Arrakis itu seperti itu gitu. Ngomong-ngomong ekologi, di buku ini tuh dibahas banyak banget keterkaitan antara gurun, terus cacing, terus sebenarnya tuh mimpi Fremen itu apa sih gitu. Mereka tuh punya kepercayaan seperti apa atau budaya seperti apa yang dibentuk dari gurun gitu. Jadi memang banyak, kayak yang aku bilang ya di video sebelumnya, buku pertamanya itu tuh bener-bener membuat aku bingung. Sebenarnya pasti ada cerita yang aku tangkap, ada hal-hal yang aku tangkap gitu dari buku pertamanya, tapi buku keduanya ini memang menjelaskan banyak hal terkait Arrakis itu sendiri dan juga kaum Fremen. Siapa sih kaum Fremen? Sebenarnya ada apa sih di Arrakis selain Arrakin gitu. Jadi memang buku ini tuh menjelaskan banyak hal yang nggak cuman terkait tentang kisah atau plot utamanya gitu. Bukunya sendiri itu menurutku masih menyimpan banyak hal, apalagi kan sebenarnya Arrakis ini itu satu dari beberapa planet yang ada di bawah kekaisaran gitu ya. Jadi apa sih kekaisaran itu, susunannya seperti apa, politiknya seperti apa, budaya yang ada di bawah kekaisaran itu seperti apa, itu tuh belum benar-benar terjelaskan dengan baik. Jadi mungkin di buku ketiganya itu bakal dilanjutin, yang mana memang aku belum baca karena edisi ketiganya itu baru terbit gitu, aku baru mau beli dan aku baru mau baca. Jadi mungkin itu sedikit tentang bukunya. Lagi-lagi nih buku tuh adalah ya intinya sangat sangat pantas lah buku ini tuh menjadi buku yang menjadi sebuah dasar science fiction lain kayak Star Wars dan lain-lain. Ini tuh sangat pantas. Untuk bukunya sendiri udah nggak diragukan lagi lah ya intinya. Lanjut ke filmnya. Jadi aku kemarin udah nonton filmnya di IMAX. Aku di sini mau bilang kalian nggak harus nonton di IMAX. Kalau ada rezeki atau kalian deket rumahnya dengan IMAX, aku harap sih kalian tetap ke IMAX karena menurutku pengalamannya akan beda daripada nonton di bioskop biasa. Tapi either way, kalau misalnya nggak ada IMAX atau kalian nggak ada rezekinya untuk nonton di sana, aku tetap menyarankan kalian untuk nonton, apalagi kalau kalian penasaran dengan lanjutan dari film pertamanya. Oke, jadi kalau ngomongin soal filmnya sendiri, aku nggak ada kritik yang gimana-gimana ya, terlepas dari bukunya gitu, karena memang penggambarannya itu tuh bagus banget, megah banget, semua yang hal-hal yang ada di bukunya tuh digambarkan dengan
apik gitu, termasuk dari cacing, terus gurun itu sendiri, budaya Fremen itu sendiri, ritual-ritual yang ada di Fremen, bangunan-bangunannya itu tuh bener-bener digambarkan dengan sangat mewah dan megah dan sinematik sekali. Apalagi ada satu, memang ini tuh salah satu kejadian atau salah satu adegan yang di bukunya pun aku ngerasa ini akan menjadi adegan yang unik gitu. Ini adalah adegan di arena, mungkin agak spoiler tapi kurang lebih screenshotnya kayak gini. Adegan ini itu aku sangat ternganga ketika ini digambarkan hitam putih, kayak wow, gak kebayang kalau ini tuh hitam putih, gak kebayang kalau ini tuh semencekam, semenyeramkan, dan semenjijikan itu. Kayak wah, pokoknya aku bener-bener salut deh sama direkturnya yang namanya sudah disebut ini namanya. Aku salut banget dengan tim kreatifnya, aku salut banget sama semua bagian dari filmnya gitu, termasuk ceritanya. Meskipun memang nanti kalau terkait cerita aku akan bahas lebih lanjut di bagian perbandingan ya, tapi overall kalau misalnya aktor atau aktrisnya juga udah nggak perlu dipertanyakan lah ya. Tapi intinya filmnya adalah a bless to your eyes dan to your soul. Kayak habis nonton ini tuh aku cuman kayak ya ampun, bisa kayak gini ya gitu. Uang tidak membohongi segalanya. Kalau punya budget tuh kayak pasti bisa nge-push sampai batas yang wow banget lah intinya. Aku belum pernah nonton film fiction atau sci-fi yang semegah ini dan sebagus ini. Pun ini juga nggak sekedar film sci-fi atau film hiburan gitu. Ini tuh lebih dari itu sih menurutku. Kayak filosofisnya dapet, seriusnya dapet. Jadi memang bukan film keluarga yang kayak Avenger gitu. Sekarang aku mau bahas terkait filmnya dibandingkan dengan bukunya. Filmnya sendiri itu punya color palette yang hampir sama ya sama bukunya yang terbitan Indonesia. Menurutku sih memang pantas sih untuk Dune Part 2 ini tuh digambarkan dengan warna-warna gurun dan oranye, karena memang latarnya itu kebanyakan diambil di Arrakis dan bagian gurunnya bersama orang-orang Fremen gitu. Ini akan lebih banyak ngebahas soal ceritanya karena memang sebagus-bagusnya filmnya, mau nggak mau aku harus mengakui bahwa aku sedikit kecewa. Oke, di buku pertamanya atau di film pertamanya juga aku ngerasa penggambaran tokohnya udah beda, penggambaran suasananya udah agak berbeda gitu. Ada beberapa detail di tokoh dan di suasananya yang membuat aku ngerasa ini film mau dibawa kemana ya gitu. Walaupun nggak sesignifikan itu juga perbedaannya, tapi tetap beda. Sayang seribu sayang, ternyata apa yang diceritakan di bukunya dan dibawakan di bukunya itu beda dari yang ada di filmnya. Bukan cuman karena nggak semua detail yang ada di bukunya itu nggak bisa diterjemahkan menjadi sebuah filmnya, tapi ada penggambaran-penggambaran yang beda di bukunya. Aku nggak bisa cerita terlalu detail, atau mungkin bisa. Mungkin ini akan jadi spoiler, tapi aku pengen ngebahas ini lebih lanjut sih, karena menurut aku ini cukup penting. Ini adalah poin-poin yang cukup penting kalau kalian ngefans sama Dune dan berharap bahwa bukunya ini yang plek ketiplek diterjemahkan menjadi sebuah film gitu. Yang pertama adalah Chani. Sosok Chani di sini tuh digambarkan sangat berbeda dari bukunya. Bukan sosoknya yang digambarkan, tapi sikap-sikapnya gitu. Kayak kalau sosoknya sebagai wanita mandiri, sebagai wanita yang bisa diandalkan, sebagai wanita yang Fremen sekali, menurut aku sih itu tetap digambarkan dengan baik gitu ya. Sebagai wanita penjuang gitu, itu digambarkan dengan baik. Tapi Chani sebagai perempuan, Chani sebagai bagian dari Fremen, sebagai seorang Sayyidina, itu tuh tidak digambarkan di sini. Beberapa poin kejadian
Chani yang penting yang ada di bukunya itu digambarkan, itu diceritakan gitu ya di filmnya, tapi untuk maksud yang berbeda dengan hasil yang berbeda juga gitu. Dan aku pengen kalian nonton sih biar kalian merasakan apa yang aku rasakan gitu ya. Tapi menurut aku sih justru kayak ini sesuatu yang agak mengganggu gitu ketika nonton, apalagi kan aku udah baca bukunya 2 kali, jadi kayak, dan baca bukunya deket-deket ini gitu untuk video ini, jadi aku bener-bener kebayang di bukunya tuh kayak apa, dan ketika di filmnya kayak apa, aku beneran yang kok gini gitu. Jadi ya untuk bagian Chaninya sih memang banyak hal-hal mengganggu yang membuat aku agak kecewa. Yang kedua adalah terkait budaya Fremen-nya sendiri serta apa yang mau disampaikan di filmnya gitu. Jadi kan kalau menurut aku pribadi, bukunya itu tuh nggak cuman pengen memperlihatkan Arrakis atau mempertontonkan Dune dan menceritakan Dune itu tuh sebagai alat dari Paul untuk bisa membalas dendam ke Imperial atau ke Harkonnen gitu. Aku merasa bukunya juga pengen ngasih tahu, ini loh Fremen itu bisa dicintai, budayanya sangat menarik, bisa dikulik, terus kayak apa sih sebenarnya yang Fremen ini tuh lakukan di gurun gitu. Padahal kan mereka, maksudnya gurun gitu kan, sebagai seorang manusia atau sekumpulan manusia, harusnya insting mereka adalah tidak bertahan di gurun gitu kan intinya, tapi mereka bertahan di gurun. Dan menurutku sih walaupun mungkin ada hal-hal yang masih belum dijelaskan dari yang aku bilang tadi, tapi ada sedikit penjelasan terkait ekologi, teknologi, dan kebudayaannya Fremen yang membuat aku tuh kayak waduh gitu, kayak wah asik banget nih gitu ya. Jadi bukunya sendiri tuh menggambarkan Dune dan Fremen itu sebagai satu kesatuan, sebagai satu kebudayaan, dan aku sangat menghargai itu. Dan aku sangat bukan tergila-gila sih, tercengang dengan banyaknya hal-hal menarik dan baru yang digambarkan di bukunya gitu, yang sayangnya menurut aku tidak tergambarkan di filmnya. Maksudnya apa? Jadi menurutku filmnya ini tuh lebih banyak menyoroti proses pembalasan dendam Paul. Di bukunya juga, tapi menurutku itu bukan serta-merta tujuan besarnya. Sebagai sebuah film atau sebagai sebuah buku, cerita besarnya itu tuh memang Paul yang mau membalas dendam. Tapi di bukunya tingkat penjelasan atau tingkat penceritaan terkait Fremen itu tuh di sini, sedangkan Paul membalas dendam itu di sini. Sedangkan kalau di filmnya ini tuh nggak ada gitu. Bener-bener cuman gimana caranya si Paul ini membalas dendam dengan memanfaatkan teman-teman Fremen dan gurunnya gitu. Dia tetap menjanjikan sesuatu ke Fremennya untuk membawa mereka ke surga gitu. Tapi surganya ini tuh dibentuk seperti apa, maksudnya apa, itu tuh nggak dijelaskan di filmnya. Sedangkan di bukunya sendiri, menurutku itu cukup jelas apa yang mau dilakukan sama Paul. So overall gini, sebenarnya kalau ditanya suka nggak sih sama kedua karya ini gitu, secara terpisah aku bisa bilang film Dune ini patut ditonton di 2024. Kalian perlu nonton ini di bioskop. Ini adalah pengalaman sinema yang mungkin tidak akan terulang lagi untuk beberapa tahun ke depan gitu. Dan menurutku si film ini tuh memang patut untuk diberikan penghargaan, kalaupun nanti mereka akan dapat penghargaan. Kalau misalnya aku harus menggambarkan semua pengalaman aku setelah aku baca bukunya, terus aku nonton di IMAX, terus kalau ada di bioskop tuh seperti apa, yang bisa aku gambarkan adalah, atau yang aku bisa katakan adalah, filmnya bagus, filmnya mewah, filmnya nggak bisa dibilang jelek, tapi aku kecewa. Sebagai seseorang yang suka membaca buku dan sebagai seseorang yang berharap banyak dengan adaptasi ini,
aku merasa nilai-nilai yang aku dapatkan atau perasaan yang aku dapatkan setelah membaca bukunya tuh nggak aku dapatkan habis nonton film gitu. Iya, filmnya bagus, iya ceritanya masuk akal, iya pengalamannya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi aku merasa bahwa tetap bukunya yang paling oke. Well, itu my take, tapi untuk dua karya yang terpisah menurut aku sama-sama bagus, sama-sama sangat sangat aku rekomendasikan gitu. Nggak bisa aku bilang kalau kalian nggak usah baca Dune karena beda banget gitu, kalian nggak usah nonton Dune karena beda banget gitu, atau misalnya kalian udah nonton filmnya terus apakah aku perlu baca bukunya. Menurut aku perlu banget, karena bukunya itu memberikan efek yang berbeda ketika kita abis nonton filmnya dengan abis nonton bukunya. Jadi menurutku itu patut untuk dirasakan sih pengalamannya. Bagaimana dengan Dune ketiga? Menurutku aku udah nggak ada ekspektasi kalau apa yang nanti ada di buku ketiga itu akan digambarkan sesuai dengan yang ada di bukunya. Aku akan tetap menikmati keduanya, aku akan tetap menantikan film ketiga dan buku ketiganya, dan aku tetap akan mereview keduanya. Tapi ya itu tadi, ekspektasiku keturunin sehingga aku tidak akan terlalu berharap untuk bisa menikmati apa yang aku baca menjadi sesuatu di layar kaca yang sungguhan gitu. Walaupun memang setelah nonton Dune kedua sih aku jadi kayak punya persepsi lain ketika baca bukunya sih. Maksudnya yang kayak tadi ya, yang aku bilang adegan di arena itu, aku nggak pernah kebayang kalau adegannya kayak gitu, dan membuka mata sekali atas penggambarannya yang megah itu. Dan aku jadi kayak oke, kalau misalnya nanti ngomongin JD Prime ya kalau nggak salah, rumahnya Harkonnen, itu aku akan lebih membayangkan yang seperti Harkonnen, seperti yang filmnya gambarin gitu kayaknya. Gitu sih kurang lebih yang bisa aku sampaikan di video kali ini. I hope apa yang aku omongin di sini bisa memberikan insight ke kalian. Misalnya kalian udah nonton filmnya tapi bingung mau baca bukunya atau enggak, ataupun sebaliknya gitu, kalian udah baca bukunya tapi maju mundur mau nonton filmnya, apalagi setelah film pertamanya yang mungkin sedikit mengecewakan mungkin, atau mungkin kayak nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Nah, tontonlah film keduanya dan bacalah bukunya, karena keduanya tuh sangat merupakan pengalaman unik yang jatuhnya tuh sekarang aku nggak pengen ke filmnya tuh berhenti, tapi aku juga nggak punya ekspektasi kalau ketika aku baca bukunya si filmnya tuh akan mirip kayak gitu, if that makes sense. Oke, I will end this video here. Sorry videonya agak berantakan, karena aku pengen nyobain sesuatu yang baru sih hanya dengan aku ngomong. Dan kebetulan suara aku abis sakit, jadi mungkin videonya suaranya aneh dan juga lagi berisik banget di sekitaran rumah karena lagi libur. Tapi aku harap apa yang ingin aku sampaikan tersampaikan dengan baik. And see you on the next video. Bye.